Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, anak-anak Bapak sekalian, di pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang sistem komputer, di mana materi sebelumnya kita sudah bahas tentang apa itu sistem komputer dan apa itu perangkat input. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang perangkat proses atau proses device. Bapak harap kalian semua dapat menyimak dan memahami yang akan Bapak jelaskan di pertemuan berikut ini. Perangkat device atau proses device merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memproses data yang dimasukkan oleh input device, yang berfungsi sebagai pusat pengolah data dan mengontrol semua perangkat yang terhubung pada komputer. Jadi, perangkat proses ini merupakan perangkat yang tugasnya untuk memproses yang telah diinput, ya, berupa input device. Perangkat yang pertama pada proses device adalah Central Processing Unit atau CPU. Ini merupakan bagian terpenting karena merupakan otak dari komputer. Jadi inilah adalah otak dari komputer. Sering disebut sebagai mikroprosesor atau prosesor. Bentuknya paling kecil di antara semua perangkat komputer, paling penting dan paling mahal. Jadi dia paling kecil, paling mahal, dan paling penting. Prosesor atau Central Processing Unit mempunyai dua bagian yang dibedakan berdasarkan fungsi operasionalnya, yaitu pertama, Arithmetical Logical Unit atau ALU yang berfungsi sebagai pusat pengolah data. Yang kedua, Control Unit atau CU yang berfungsi sebagai pengontrol kerja komputer. CPU itu ada dua merek terkenal. Yang pertama adalah merek Intel. Ya, Intel ini merupakan merek yang paling banyak digunakan di antara pengguna komputer. Ya, di antaranya untuk keperluan kantor, keperluan pekerjaan sehari-hari. Intel sendiri sudah mengeluarkan versi yang tertinggi di tahun 2021 ini adalah Core i9 yang harganya hampir 9 juta. Merek kedua yaitu AMD. AMD ini kebanyakan dipilih oleh orang yang hobi gaming, ya, hobi bermain game. Jadi orang-orang yang hobi bermain game kebanyakan menggunakan prosesor AMD karena dari segi grafiknya cukup tinggi dan cukup tajam sehingga membuat nyaman para gamers untuk bermain game. Juga untuk mengedit foto, mengedit video, audio. Jadi berkaitan dengan multimedia. Kalau kita balik perangkat prosesor ini atau CPU ini, di balik ini semua ada berisi beberapa susunan jarum kecil atau pin, di mana ini sangat penting. Jika tidak hati-hati ketika memasangnya pada motherboard, satu pin saja patah, maka prosesor ini atau CPU ini tidak akan bisa digunakan. Jadi perlu ada sebuah mekanisme atau cara-cara yang sangat-sangat harus diperhatikan untuk memasang prosesor ini pada motherboard. Perangkat yang kedua adalah motherboard. Motherboard ini sering disebut sebagai mainboard. Fungsinya apa? Sebagai tempat perangkat-perangkat lain seperti prosesor, memori, VGA card, sound card, dan LAN card. Setiap perangkat memiliki slot tersendiri. Jadi inilah bentuk motherboard. Prosesor tadi ruangannya atau tempatnya di sini, ya, di bagian putih ini. Di sinilah tempat prosesor. Kalau memori itu di sini, ya, dan juga VGA card, sound card, dan LAN card juga memiliki ruangan tersendiri di motherboard. Makanya setiap perangkat memiliki slot sendiri, artinya memiliki ruangan tersendiri. Tidak mungkin satu perangkat proses masuk ke slot yang lain.
tidak akan bisa karena masing-masing sudah memiliki slot tersendiri. Perangkat berikutnya adalah VGA card. VGA ini singkatan dari Video Graphic Adapter. Ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal gambar. Dipasangkan pada slot di motherboard dan dihubungkan dengan kabel monitor komputer. Ini perangkatnya. Nah, kesinilah dipasangkan kabel monitor komputer, yaitu kabel VGA pada monitor dipasang pada VGA card yang terpasang di motherboard pada CPU. Perangkat berikutnya sound card. Ya, sound card ini berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara. Dihubungkan dengan kabel mikrofon atau speaker. Nah, inilah perangkat sound card. Kesinilah kita menghubungkan speaker, mikrofon, ya, untuk bisa menghasilkan suara. Ini juga dipasang pada motherboard. Baiklah anak bapak sekalian, itulah beberapa perangkat proses yang bisa Bapak jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami. Jika tidak paham, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Setelah ini kita akan lanjut ke video berikutnya, pembahasan tentang perangkat output. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.